Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah video penjelasan pengantar deposito part yang kedua. Nah, di sini kita akan jelaskan sedikit terkait bagaimana proses pelayanan pembukaan rekening deposito. Nah, yang pertama adalah terkait persyaratan pembukaan rekening deposito. Jadi hal-hal ini harus disiapkan terlebih dahulu atau harus diproses terlebih dahulu sebelum kita masuk ke proses pembukaan rekening deposito. Yang pertama adalah ketika ini nasabah baru, maka pastikan nasabah tersebut sudah memiliki nomor SIP. Kemudian yang kedua, nasabah tersebut sudah menyediakan satu nomor rekening tabungan yang mana nanti bisa kita gunakan sebagai sumber dana depositonya, kemudian sebagai rekening penampung bagi hasil dan juga pencairan dana ketika jatuh tempo. Kemudian yang ketiga yang harus diperhatikan adalah pastikan dana nominal dana deposito yang akan didepositokan itu sudah tersedia di dalam nomor rekening tabungan tadi. Misalkan nasabah akan mendepositokan 10 juta, maka pastikan 10 juta tersebut sudah ada di dalam saldo rekening tabungan. Kemudian yang berikutnya adalah kita perlu pastikan ketersediaan biljet yang sudah diregistrasi. Jadi karena nanti bukti dari deposito ini adalah akan dicetakkan biljet, maka draft biljetnya itu sudah terregister, sudah tersedia nomor biljet yang sudah diregistrasi dan diotorisasi oleh pihak-pihak yang berwenang. Itu persyaratan sebelum pembukaan deposito. Baik, selanjutnya ini gambaran secara umum bagaimana proses pembukaan deposito. Jadi teman-teman bisa fokus, bisa lihat ke bagan di sebelah kiri. Yang pertama adalah SIP, kemudian baru masuk ke proses pembukaan depositonya, di mana yang pertama adalah ketersediaan biljetnya berapa, nomor biljetnya berapa. Kemudian yang berikutnya adalah baru kita input data depositonya. Setelah diinput, di sebagaimana produk lainnya, dalam proses pelayanan produk lainnya, setiap input data itu ada yang namanya proses otorisasi oleh pejabat yang berwenang. Biasanya yang input data depositonya adalah CS, maka yang mengotorisasi deposito ini adalah atasannya dari CS tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah setelah datanya terinput, kemudian sudah diotorisasi, maka kita proses depositonya. Dengan cara apa? Dengan cara memindahkan dana dari rekening tabungan ke dalam rekening deposito. Kemudian yang terakhir adalah kita cetakkan biljet depositonya. Baik, part yang pertama. Part yang pertama di sini adalah terkait data nasabah. Maka kita proses terlebih dahulu SIP-nya, kemudian kita bukakan terlebih dahulu rekening tabungannya. Jadi teman-teman nanti bisa merujuk kembali ke proses pembukaan rekening tabungan. Kemudian selanjutnya setelah nomor SIP, setelah proses tadi, maka kita akan memiliki beberapa nomor yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah nomor SIP, kemudian yang kedua nomor rekening tabungan sebagai sebagai sumber dana dan rekening tabungan untuk penyaluran bagi hasil dan pencairan depositonya. Itu part yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua adalah di sini kita perlu pastikan bahwasanya biljet deposito yang nanti akan digunakan itu sudah tersedia dan sudah terregister. Nah, jika belum terregister, maka kita lakukan yang namanya proses registrasi biljet. Umumnya biasanya di bank itu akan dilakukan proses registrasi biljet setiap bulan. Jadi kita akan siapkan, kita nomori, ibaratnya biljetnya itu diberi nomor kode, yang mana nomor kodenya itu kita masukkan ke dalam sistem.
kita register ke dalam sistem dan diotorisasi. Jadi misalkan dalam setiap bulan disiapkan 20 nomor biliet yang itu akan digunakan dalam bulan tersebut. Kalau misalkan habis maka akan diregister lagi ditambahkan proses registrasi bilietnya. Pertama, pastikan ketersediaan biliet teregistrasi. Kemudian biliet tersebut juga sudah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Jadi kalau ada nomor biliet yang tidak terotorisasi kemudian dimasukkan nomornya dalam proses input data deposito, itu pasti akan ditolak oleh sistem. Ini untuk menghindari penggunaan biliet palsu. Jadi kalau lembarannya saja itu kan bisa dicetak di mana saja. Tapi register nomornya itu yang penting. Kemudian nomor biliet ini nanti akan kita gunakan dalam input data deposito. Dan poin pentingnya lagi adalah satu rekening deposito itu hanya menggunakan satu nomor biliet. Nah, kita coba bisa lihat ke tampilan chapter dari layar ini. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini nomor awal biliet. Nomor awal bilietnya berapa, kita masukkan nomor akhirnya berapa. Misalnya kita ingin meregister 10 nomor biliet, maka kita urutkan di sini dari nomor awalnya. Misalkan nomor sebelumnya adalah nomor 100, berarti di sini kan 101 sampai dengan 110. Jumlah lembarnya adalah 10 lembar. Nah, itu gambaran simulasi sederhananya. Kemudian yang ketiga adalah proses input data deposito. Sini ya, proses input data deposito. Nah, nanti akan ditanyakan di sini. Yang pertama adalah depositonya kategori apa. Kemudian jangka waktunya berapa. Kemudian akan ditanya di sini nomor SIP nasabahnya berapa. Karena deposito ini akan dicantolkan ke nomor SIP tersebut. Nah, contohnya di sini kita pilih deposito Mudoroba. Nah, kita masukkan di sini. Seperti itu. Nah, kemudian ini masih dalam proses input data deposito. Setelah kita masuk, ini gambaran apa-apa saja yang harus diisi. Yang pertama di sini nominal, maka kita pastikan nominalnya. Kemudian, nah di sini ada nomor biliet. Nah, deposito ini nanti akan dicetakkan dalam biliet nomor berapa, nomor registernya berapa. Sehingga bisa dipastikan keaslian dari biliet deposito tersebut. Kemudian yang berikutnya ada poin tadi di pengantar kita sudah singgung terkait automatic rollover atau ARO. Sehingga akan ditanyakan di sini pasti ARO atau enggak. Kalau dia ARO maka di checklist. Kemudian yang berikutnya yang diminta di sini adalah rekening tabungan sebagai sumber dana, sebagai penampung bagi hasil, dan sebagai penampung dana ketika dicairkan. Ini satu rekening saja. Seperti itu. Nah, part yang keempat adalah setelah diinput datanya, setelah masuk, maka otomatis pihak yang berwenang, pihak yang atasan dari petugas yang menginput data ini akan melakukan yang namanya otorisasi data. Data depositonya akan diotorisasi. Jadi di perbankan itu semua proses selalu tidak hanya berada pada satu level, tapi ada beberapa level yang itu memproses sehingga untuk mencegah yang namanya pemalsuan data. Contohnya misalkan dalam deposito ini. Jadi otorisasi data oleh pihak yang berwenang. Kemudian part yang berikutnya adalah berarti deposito ini sudah siap untuk diproses transaksinya. Jadi datanya sudah terinput, sudah diotorisasi. Tinggal tahapan berikutnya adalah transaksi khusus, pembukaan deposito atau istilah yang sering kita gunakan adalah dropping deposito. Yaitu memindahkan uang, memindahkan dana dari rekening tabungan. Rekening tabungan tadi kan kalau dananya masih di rekening tabungan berarti kapanpun masih bisa diambil tuh. Nah, dana tadi kita kunci dengan cara apa? Dengan kita pindahkan ke rekening deposito. Sehingga likuiditasnya akan menjadi terbatas. Itu istilahnya adalah dropping deposito. Yang perlu dipastikan, pastikan dana sudah tersedia di rekening sumber dana. Jangan sampai uangnya harusnya tersedia 10 juta, tapi ternyata di situ baru 9 juta. Jadi ketika akan dipindahkan oleh sistem akan bilang,
oh maaf, uang di rekening tabungan tidak tersedia. Seperti itu. Sehingga perlu dipastikan. Kemudian tahapan yang terakhir dari proses deposito ini adalah kita memberikan bukti bahwasanya ini bukti bahwasanya Anda memiliki deposito di bank kami. Maka kita cetakkan yang namanya billet. Billetnya kita cetakkan sesuai dengan nomor register billet tadi. Nah, kemudian biasanya ada dua lembar billet, yang satu nanti dibawa oleh nasabah, yang satu dibawa oleh bank. Nah, itu saja tahapan sederhana, simulasi sederhananya bagaimana proses pembukaan deposito. Untuk simulasi sistem nanti juga kita akan praktekkan dalam sesi offline, dan juga nanti akan ada video simulasi, nanti klik apa, ngisinya apa, nanti akan dijelaskan di sana. Ini harapannya 2 video terkait deposito ini bisa memberikan pengantar, bisa teman-teman bisa punya gambaran terlebih dahulu bagaimana proses pembukaan deposito. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.